Paman Guru, mereka akan segera keluar. Apa yang harus kita lakukan? Hanya dengan kita saja, tidak mungkin bisa menahan mereka. Ketua telah memberi perintah, biarpun tidak bisa tetap harus ditahan. Sekelompok orang tidak berguna. Pergi sana. Sulit sekali menunggu ayah melakukan meditasi tertutup. Hari ini adalah kesempatan bagus untuk turun gunung. Akhirnya bisa turun gunung mencari ibu. Cepat pergi, minta ketua untuk mengakhiri meditasinya. Tidur? Ching Feng, anak baik, kamu jaga rumah baik-baik. Kami akan kembali setelah menemukan ibu. Tidak. Aku tidak percaya King Wan akan meninggalkanku dan anak-anak. Aku ingin menemuinya. Ching Wan sudah pergi ke luar negeri untuk belajar. Setelah dia kembali, dia akan memimpin seluruh Shushi. Kekayaannya lebih dari 20 triliun rupiah. Pemuda miskin sepertimu sama sekali tidak pantas untuknya. Ching Wan juga tidak akan menyukaimu. 5 tahun yang lalu, aku turun gunung untuk berlatih dan bertemu Su King Wan. Awalnya kupikir ini adalah jodoh yang ditakdirkan, siapa sangka sekarang malah menjadi beban batin yang tidak bisa kulewati. Gawat ketua, tuan muda dan yang lainnya turun gunung untuk mencari nyonya. Kacau sekali, mereka tidak pernah turun gunung, bahkan tidak tahu rupa Ching Wan, seperti apa, bagaimana cara mencarinya. Xiao Bao, apakah kamu sudah lelah berjalan? Kakak akan menggendongmu. Aku masih punya 1 paha ayam di sini. Makanlah untuk menambah tenaga. Aku tidak lelah. Tetapi tiba-tiba aku terpikir, kita bahkan tidak tahu seperti apa rupa ibu. Bagaimana cara mencarinya? Ini adalah barang kenangan ayah dan ibu. Asalkan kita menemukan belahan liontin giok yang satunya, kita pasti bisa menemukan ibu. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Iya. Dengan kemampuan kita 3 bersaudara ini, mencari seseorang bukankah hal yang mudah? Iya. Kakak sulung, kakak kedua, gedung-gedung di bawah gunung jauh lebih tinggi daripada aula Guiyuan kita. Entah apakah ayah bisa terbang ke atas sana menggunakan ilmu meringankan tubuh? Harum sekali. Tidak menyangka di bawah gunung ada begitu banyak makanan enak. Makan saja terus. Sepanjang hari yang kamu tahu hanya makan. Jangan lupa kita kesini untuk mencari ibu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin tinggi kita berdiri, semakin jauh mata memandang. Gedung di depan itu adalah yang paling tinggi. Kita pergi ke sana dulu untuk mencari informasi. Iya. Di mana anakku? Ching Wan, kamu sudah sadar. Dokter bilang kamu melahirkan prematur, anaknya sudah tiada. Apa? Aku tidak percaya. Yi Chen bilang akan menjaga anak kami dengan baik. Aku akan mencarinya. Aku akan mencarinya. Jangan sebut pria jahat itu lagi. Aku kesal setiap kali mendengarnya. Dia dengar anaknya sudah tiada, lalu mengambil 10 miliar rupiah dariku dan menghilang. Papa sudah pernah bilang padamu, dia mendekatimu hanya demi uang, tapi kamu tidak mau percaya. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Seandainya anakku masih hidup, sekarang juga pasti. Apa kamu tidak lihat lampu lalu lintas? Dari mana asal anak ceroboh ini? Di mana orang tuamu? Ada apa?
Nona besar, jalan di depan terhalang oleh beberapa anak kecil. Seandainya anakku masih hidup, seharusnya dia juga sudah sebesar ini. Sudahlah, putar balik saja. Upacara pembukaan hari ini akan dihadiri tokoh ternama dari seluruh Binceng. Jangan sampai terlambat. Baik, Kakak pertama, kakak kedua, benda besi besar apa itu ternyata bisa bergerak sendiri. Ini sepertinya sejenis binatang mekanis mohis yang kuat. Hanya pendekar hebat yang bisa mengendalikannya. Seluruh jalanan penuh dengan binatang mekanis ini. Ya ampun, bukankah itu berarti ada banyak pendekar hebat di sini? Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kenapa anak-anak ini memakai pakaian kuno? Mungkinkah mereka sedang syuting film? Aneh, kenapa orang-orang di sekitar terus menatap kita sambil tertawa? Bersikap baik tanpa alasan. Pasti ada niat tersembunyi. Segera cari tempat yang tersembunyi. Untuk bersembunyi. Tempat apa ini? Kenapa ada begitu banyak rumah kecil? Sepertinya ada suara di sini. Sudah siap? Semuanya sudah beres. Acara peresmian nanti pasti akan membuat Su Qingwan menerima akibat yang sangat buruk. Bagus sekali. Ingat, jangan biarkan rencana ini bocor sedikit pun. Jika tidak, Nona kedua tenang saja. Jika terjadi kesalahan, saya siap menerima hukuman berat. setelah hari ini, pewaris keluarga Shu akan digantikan oleh saya, Shu Ruyue. Siapa? Tolong saya. Saya akan tamat. Di mana teman satu tim, cepat datang tolong saya. Oh, saya tahu. Tempat ini pasti sel penjara. Kalian dengar orang di dalam berteriak sangat tragis. Sepertinya sedang menerima hukuman yang mengerikan. Ayah bilang, menyelamatkan nyawa orang adalah perbuatan yang sangat mulia. Kakak sulung, kakak kedua, mari kita bantu dia. Kakak sulung, kau dobrak pintunya, sisanya serahkan pada saya. Walaupun hanya tersisa satu napas, saya juga bisa menyembuhkannya. Dasar orang gila. Sedang bersantai main game saja, tidak tenang, kurang ajar. Siapa? Anak-anak, apakah kalian mendengar sesuatu? Dengar kok, di sini adalah tempat mengurung orang gila, benar kan? Adik kecil sangat manis. Nona kedua, Zhao Hu, 3 anak kecil di dalam sana. Mungkin sudah mendengar rencana saya, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? mengerti. Kalian semua. Wanita gila itu ternyata cukup cantik juga. Ayah bilang semakin cantik seorang wanita semakin pandai berbohong. Kamu jangan sampai bertindak bodoh. Xiao Bao tidak suka bau di tubuhnya. Sudahlah, aku tidak sebodoh itu. Ayo kita segera keluar. Adik-adik, apakah kalian tidak bisa menemukan ibu kalian? Paman adalah teman baik ibu kalian. Dia meminta paman untuk membawa kalian pulang. Benarkah? Tentu saja benar. Dia sedang menunggu kalian di luar. Ayo cepat ikut paman. Anak-anak memang sangat mudah ditipu. Nanti masukkan saja mereka ke dalam karung, lalu langsung buang keluar kota. Aduh, cepat tolong paman. Kami sudah berumur 5 tahun. Bukan anak kecil lagi. Hanya orang bodoh yang akan percaya pada kalian. Kakak pukul dia. Serang bersama. Selesai. Ayo kita pergi. Tempat ini sangat kacau dan berbahaya. Sepertinya mencari kabar tentang ibu tidak akan semudah itu. Bagaimana kalau kita cari tempat makan dulu? Perutku sudah mulai berbunyi. Makan terus, sepanjang hari pikiranmu hanya makan saja. Lihatlah Xiao Bao bahkan. Kakak. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Gawat, Xiao Bao sudah ditelan oleh perangkap itu. Minggir, aku harus menyelamatkan Xiao Bao. Perangkap itu hebat sekali. Baru masuk ke sana sekejap saja, Xiao Bao sudah berubah menjadi Dabao. Jangan melamun saja. Cepat ikuti Xiao Bao. Apa yang kalian lakukan? Xiao Bao, ini kakak, apa kamu sudah tidak mengenaliku lagi? Xiao Bao,
Apa yang sedang kamu makan? Wangi sekali. Berikan sedikit untukku juga. Ternyata kalian benar-benar ingin merebut berondong jagungku. Sayang, ada orang yang ingin merebut berondong jagungku. Siapa itu? Siapa yang berani merundung sayangku? Aku salah orang. Cepat lari. Maafkan aku. Acara peresmian pembukaan hari ini akan dihadiri oleh Ketua Kamar Dagang Binceng, Tuan Besar Huo. Ingatlah untuk makan makanan yang ringan saja. Baik, Nona Besar. Kakak tertua, kakak kedua, kalian ada di mana? Kamu tidak boleh hilang karena kamu harus membantuku mencari ibu. Adik kecil, ada apa denganmu? Aku tidak bisa menemukan kedua kakakku. Xiao Yun, beritahu bagian keamanan, gunakan pengeras suara untuk mencari orang. Baik. Adik kecil, jangan khawatir. Kamu akan segera menemukan kakakmu. Xiao Bao suka aroma tubuhmu. Kakak cantik, kakak adalah orang baik. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kakak, sekarang bagaimana ini? Dalam situasi seperti ini, sepertinya hanya dengan auman singa kita bisa menemukan Xiao Bao. Kakak dari Lin Xiaobao. Adik kalian Lin Xiaobao sekarang berada bersama kami. Harap segera datang ke meja informasi untuk menghubungi kami. Kakak, jurus auman singa orang ini jauh lebih hebat darimu. Bolehkah aku tahu siapa orang hebat yang membawa Xiao Bao? Tolong tunjukkan dirimu untuk bicara. Keluarlah jika punya keberanian. Hanya bersembunyi saja. Pahlawan macam apa itu? Kakak pertama, kakak kedua. Xiao Bao, kamu tidak apa-apa. Xiao Bao, kami sudah mencarimu lama sekali. Bahkan hampir salah mengenali orang. Aku tidak apa-apa. Berkat kakak cantik, aku bisa menemukan kalian. Kakak cantik, ini adalah kakak pertama dan kakak keduaku. Yang satu bernama Linda Bao, dan satunya lagi bernama Lin Erbao. Nama mereka Ye Chen. Apakah kamu sudah memikirkan nama untuk anak-anak kita? Tentu saja sudah. Yang tertua bernama Dabao, yang kedua bernama Bao kedua, dan yang ketiga bernama Xiao Bao. Pendekar wanita, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Jika kelak ada yang bisa kami bertiga bantu, katakan saja, kami pasti akan mempertaruhkan segalanya, tanpa ragu sedikit pun. Aku juga sama. Tidak perlu sampai mempertaruhkan segalanya. Di mana ayah dan ibu kalian? Kami hanya datang untuk mencari ibu. Ayah dan ibu bertengkar, yang satu ada di atas gunung, dan yang lainnya ada di bawah gunung. Aduh, tidak ada pilihan lain selain kami sendiri yang mencari ibu kembali. Aduh, orang dewasa memang merepotkan. Tidak ada satupun yang membuat tenang. Seandainya kakak cantik ini adalah ibu kami, pasti akan sangat menyenangkan. Kakak cantik, ada apa? Tidak apa-apa. Aku. Nona muda, persiapan upacara pembukaan sudah selesai. Selain itu, hidangannya sesuai instruksi Anda, semuanya cukup ringan. Ada sup tahu zamrud, hidangan vegetarian istana, dan daging sapi wagyu masak lambat dengan jamur truffle hitam. Kalian pasti sudah lapar. Kakak akan membawa kalian makan besar, bagaimana? Jangan kami. Kakak kedua, bisakah kamu tahan sebentar? Kamu sungguh mempermalukan kami. Kakak sulung, aku dari pagi sampai sekarang baru makan satu paha ayam. Jika terus begini, perutku akan menjadi sangat kurus karena kelaparan. Asisten Shu Qingwan baru saja memeriksa hidangannya. Tidak akan ada masalah yang ditemukan, kan? Tentu saja tidak. Racun dari seniorku tidak berwarna dan tidak berbau, bahkan di rumah sakit pun tidak akan terdeteksi. Shu Qingwan, aku tidak percaya setelah terjadi insiden sebesar ini, si tua Shu Guofeng itu masih bisa melindungimu. Tiga anak kecil itu, bagaimana bisa mereka bersama Shu Qingwan? Para tamu yang terhormat, saya merasa sangat terhormat bisa mengundang Anda semua ke upacara pembukaan kami. Pusat perbelanjaan kami adalah kompleks komersial terbesar di Binzhou saat ini. Orang itu masih berbicara di atas sana. Hukuman paling kejam di dunia adalah saat makanan lezat ada di depan mata tapi tidak dimakan. Nona kedua, sudah saya selidiki, kemampuan bela diri ketiga anak itu tidak biasa. Anak buah yang saya utus semuanya telah dibuat pingsan. Saya tidak ingin mendengar alasan. Saya hanya ingin tahu apakah mereka akan merusak rencana saya. Sepertinya tidak. Ketiga anak ini semuanya dibawa oleh Shu Qingwan. Jika Shu Qingwan mengetahui rencana kita, upacara pembukaan ini pasti sudah dihentikan sejak tadi. Awasi mereka baik-baik. Saya tidak ingin ada masalah lagi. Baik. Qingwan, sejak kamu mengambil alih bisnis, keluarga Su bisnis ini berkembang menjadi semakin besar. Paman Huo, Anda terlalu memuji.
Pencapaian keluarga Su hari ini tidak lepas dari bantuan Anda. Saya bersulang untuk Anda. Baiklah. Kenapa isinya sayuran semua? Aku ingin makan. Daging? Ketua Huo, Nona besar kami tahu Anda tidak suka makanan berminyak, sehingga secara khusus mengundang koki bintang 3 Michelin untuk memasak. Qingwan sangat perhatian. Tunggu sebentar, adik kecil. Kamu tidak boleh makan ini. Kenapa tidak boleh dimakan? Bukankah hidangan yang dibuat itu memang untuk dimakan orang? Bodoh, ini disiapkan untuk kakek itu, jadi tentu saja tidak boleh dimakan. Kakak kedua, makanlah yang ini. Aku ingin makan daging. Qingwan, siapa ini? Ini adalah anak-anak dari rumah teman saya. Maaf sudah mengejutkan Paman Huo ya. Xiao Yun, tolong siapkan beberapa porsi lagi, agar setiap orang mendapatkan 1 porsi. Tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak, biarkan saja mereka makan sesukanya. Ore, Paman baik sekali. Nona kedua, bagaimana dengan ketiga anak itu? Jangan dipedulikan. Tidakkah menurutmu, dampak kejadiannya akan lebih besar jika ada anak kecil yang jatuh sakit? Bau busuk. Bau busuk. Tetap saja bau busuk. Kakak tertua, semua hidangan ini bau busuk, sama sekali tidak bisa dimakan. Adik kecil, hidangan ini aromanya sangat harum. Kenapa kamu bilang bau busuk? Maksud bau kedua adalah makanan ini telah dicemari zat berbahaya. Racun apa? Benarkah? Anak ini tidak sedang membualkan? Kakak adalah tabib sakti meskipun agak rakus, tapi dalam hal medis dia tidak akan pernah salah. Pendekar wanita, hidangan ini benar-benar tidak boleh dimakan. Nona besar, sekarang bagaimana? Demi keamanan lebih baik tarik kembali hidangannya. Konyol. Nona besar keluarga Shu, yang terhormat ternyata ingin menarik hidangan hanya karena ocehan beberapa anak kecil. Jika ini tersebar luas, masih maukah kita menjaga harga diri keluarga Shu? Aku melakukan ini justru demi harga diri keluarga Su. Jika kau benar-benar demi harga diri keluarga Su, seharusnya kau membuktikan di tempat bahwa hidangannya tidak bermasalah. Zhao Hu. Dia benar-benar memakannya. Apa dia tidak takut keracunan? Aku punya pil penawar racun. Makan sebanyak apapun aku tidak takut. Nona muda kedua, aku sudah selesai makan, tidak ada masalah. Bukankah kau bilang ada racun? Kenapa dia tidak apa-apa? Aneh. Seharusnya tidak begini. Su Qingwan, apa lagi yang ingin kau katakan? Qingwan juga memiliki niat yang baik, karena tidak ada masalah. Perjamuan bisa dilanjutkan. Perjamuan bisa dilanjutkan, tapi ketiga anak ini harus segera pergi dari sini. Ketiga anak ini hampir saja menghancurkan rencanaku. Mereka tidak boleh dibiarkan tetap di sini. Tidak bisa. Mereka terpisah dari orang tua mereka. Apa hubungannya denganmu kalau mereka tersesat? Su Qingwan, kamu kan bukan ibu mereka. Jangan lupa. Ketiga penipu kecil ini hampir saja mengacaukan acara pembukaan. Tapi, Shu Qingwan, ini adalah bentuk kekurangtelitianmu. Lagi pula, bagaimanapun mereka hanyalah 3 orang anak kecil, kamu harus bisa membedakan mana yang lebih penting. Kakak cantik, Xiao Bao. pulanglah dulu ya. Pulanglah dulu ya. Baiklah. Xiao Yun, bawa mereka kembali dulu. Baik. Ayo pergi. Pergi ya pergi saja. Kalau di sini tidak dihargai, masih ada tempat lain yang mau menerimaku. Aku bahkan belum makan apapun. Qingwan, kamu itu terlalu berhati lembut. Ada pepatah bilang, watak seseorang terlihat di usia 3 tahun dan akan tetap sama hingga usia 7 tahun atau lebih. Apalagi anak-anak ini penuh dengan kebohongan, itu menunjukkan watak asli mereka. Sebaiknya kamu jangan terlalu banyak berurusan dengan mereka. Rasa ini memang benar-benar. Paman Huo, Anda kenapa? Paman Huo. Saya tidak bisa bernapas. Xiao Yun, cepat panggil dokter. Apa dia keracunan? Ternyata perkataan anak kecil itu benar. Halo, apakah ini ambulans? Ada orang pingsan di sini. Sudah aku bilang itu beracun, tapi kalian tidak percaya. Inilah akibatnya jika tidak mendengar nasihat. Kerugian sudah di depan mata. Apakah ada dokter di sini yang bisa membantu? Keluarga Su pasti akan membalas budi dengan sangat besar. Nona muda, gawat, Ketua Huo sudah tidak bernapas. Paman Huo. Racun yang kamu berikan sekuat itu? Racun ini tidak berakibat fatal, kecuali jika Huo Tingfeng memang sudah terluka sebelumnya. Gabungan keduanya baru akan menjadi separah ini. Baguslah kalau begitu. Jika Huo Tingfeng tiada di sini,
Su Qingwan juga akan hancur. Paman Huo, bertahanlah. Kakak tertua, kakak kedua, apakah kita perlu membantu? Tadi mereka baru saja bilang kalau kita ini penipu. Justru karena itu kita harus membuktikan kalau kita bukan penipu. Lagi pula kakak kedua, jika dia tiada karena keracunan di depanmu, bukankah itu akan merusak reputasimu sebagai tabib sakti? Itu ada benarnya juga. Xiaoyun, kapan ambulansnya sampai? Masih harus menunggu sebentar lagi. Jika menunggu lebih lama lagi, semuanya akan terlambat. Minggir semua, tabib sakti ini akan turun tangan. Kedua, sekarang ini masalah hidup dan nyawa, bukan waktunya bagimu untuk main-main. Kakak cantik, tolong percayalah pada kakak kedua sekali saja, dia benar-benar hebat. Xiao Bao, jika kamu begini terus aku akan marah. Penjaga, cepat bawa mereka pergi. Jangan membuat kekacauan di sini. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jarum Sanyang Guiyuan kena. Jarum Sanyang Guiyuan? Bukankah ini jurus rahasia Yi Chen? Bagaimana dia bisa? Mungkinkah? Sepertinya aku hanya terlalu banyak berpikir. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika terjadi sesuatu pada ketua Huo, Nona muda akan. Xiaoyun, udahlah. Tapi, semuanya? Kepergian ketua Huo tidak ada hubungannya dengan orang lain? Ini karena aku tidak melakukan tindakan darurat dengan baik. Besok aku akan pergi ke kediaman pemimpin Huo untuk meminta maaf secara langsung. Tunggu, jika ingin meminta maaf silakan saja, tapi jangan sampai melibatkan keluarga Su. Tenang saja, aku akan melepaskan status sebagai pewaris grup Shu. Baguslah Su Qingwan, ini adalah ucapanmu sendiri. Hei, kalian terlalu meremehkanku, bukan? Tabib sakti ini sudah turun tangan, bagaimana mungkin tuan tua itu akan tiada? Dasar anak tidak berpendidikan. Sudah sampai seperti ini, kamu masih berani bicara sembarangan. Hari ini, aku akan mewakili orang tua kalian untuk memberi kalian pelajaran. Penjaga, lemparkan ketiga anak ini keluar. Baik. Uhuk. Nona, Ketua Huo. Ketua Huo tersadar kembali. Anak itu benar-benar tabib sakti. Sekarang kalian sudah tahu kehebatan saya, kan? Ilmu medis adik kedua saya tidak tertandingi di dunia. Kamu yang paling hebat. Ilmu medisnya memang nyata. Mungkinkah mereka benar-benar... Qingwan, Paman Huo, bagaimana keadaan Anda? saya merasa Bau kedua, apa yang sedang terjadi? Ini, perlukah ini ditanyakan? Tadi Ketua Huo hanya dalam kondisi pingsan yang sangat dalam. Awalnya tidak ada masalah, tapi dia malah membuatnya terluka parah. Su Qingwan, anak-anak ini dibawa masuk olehmu. Sepertinya kamu adalah dalang di balik rencana jahat pada Ketua Huo. Shuru Yue, jangan memfitnah sembarangan. Entah ini fitnah atau bukan, kita akan tahu setelah saya menangkap dan menginterogasi anak-anak ini. Zhao Hu, segera tangkap mereka. Baik. Tinju harimau hitam? Tinju harimau hitam macam apa itu? Lebih cocok disebut tinju kucing saja. Telapak awan berarak. Tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa anak kecil. Semuanya, serang mereka bersama-sama. berhenti. Paman Huo, Aku memang memiliki luka lama. Berkat pengobatan adik kecil ini tadi, membuatku memuntahkan darah kotor, dan sekarang sudah melewati masa kritis. ini, Kakak kedua, benda ini terjatuh dari tubuhnya. oh ternyata dia memiliki pil penawar racun. Pantas saja dia tidak takut keracunan. kurang ajar. Zhao Hu, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku... Zhao Hu, kami keluarga Shu, memperlakukanmu dengan sangat baik, bahkan sudah memberikan pekerjaan untuk orang tuamu. Tidak kusangka, kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Katakan, siapa yang menyuruhmu memberikan racun? Tidak ada yang menyuruhku. Semuanya, bawa Zhao Hu pergi, dan interogasi dia dengan ketat. Jalan. Qingwan, musuh dari luar mudah dihadapi, namun pengkhianat di dalam sulit dicegah. Kamu harus berhati-hati. Xiaoyun, kamu antar Paman Huo ke rumah sakit untuk diperiksa kembali. Baik. Kak, untung saja ada 3 anak kecil yang kamu bawa untuk membantu. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu pada Ketua Huo, keluarga Shu, kita juga akan ikut terseret. Shuru Yue, sebaiknya kamu berdoa agar masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak... Su Qingwan, hari ini keberuntunganmu sedang bagus. Kita lihat saja nanti. Jika bukan karena anak-anak ini hari ini, kita semua pasti sudah keracunan. Tidak hanya hebat dalam ilmu medis, tetapi mereka juga bisa bela diri. Jika anak saya sehebat separuh dari dia, saya pasti akan sangat bahagia bahkan dalam mimpi. Itu juga karena orang tua mereka hebat, makanya bisa mendidik anak-anak yang begitu luar biasa. Luar biasa sekali. Benar-benar hebat. Anda terlalu memuji, ini memang sudah menjadi kewajiban kami. Iya, benar sekali. Papa sering berkata saat mengajar kami, bahwa jika melihat masalah langsung hajar saja.
Aduh, itu namanya saat melihat ketidakadilan. Segera memberikan bantuan. Maksudnya kurang lebih sama saja. Aduh. Ini kakak tertua dan kakak kedua saya. Yang satu namanya Linda Bao, dan yang satunya Lin Erbao. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jarum 3 yang pengembali roh kena. Telapak awan berarak. Selain Yi Chen, tidak ada orang lain yang menguasai dua jurus ini. Lagi pula nama mereka juga sangat cocok. Mungkinkah mereka benar-benar anak Yi Chen? Dan saya? Kakak cantik, kakak kenapa? Kakak tidak apa-apa, Xiao Bao, anak pintar. Bisakah kamu memberitahu kakak siapa nama papa kamu? Papa namanya adalah... Ayah bernama... Xiao Bao. Xiao Bao, kamu bodoh sekali. Ayah sudah lama memberitahu kami bahwa nanti saat turun gunung untuk berlatih, tidak boleh menyebutkan namanya, agar tidak bertemu dengan musuh. Tapi kakak cantik bukan orang jahat. Ada begitu banyak orang di sini. Bagaimana jika terdengar oleh orang jahat? Iya benar, takutnya ada orang di balik jendela. Aduh, itu namanya dinding punya telinga. Jangan pusingkan hal itu dulu. Pokoknya tidak boleh sembarang menyebut nama ayah. Baiklah. Maaf pendekar wanita, kami hanya bisa memberitahu bahwa gelar kehormatan ayah adalah Lin Jianke. Selain itu, tidak bisa bicara lagi. Lalu ibu kalian? Ayah. Kudengar ketua Huo terkena racun. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, ketua Huo sudah tidak apa-apa. Qingwan, katakanlah. Ayah, Zhao Hu yang menaruh racun di hidangan pesta dengan maksud merusak upacara pembukaan dan menjebak keluarga Shu. Ayah, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah keputusan Zhao Hu sendiri. Diam. Bagaimana keadaan ketua Huo sekarang? Berkat ketiga bersaudara ini, mereka tidak hanya menyembuhkan paman Huo, tapi juga menangkap Zhao Hu. Ayah, ada apa denganmu? Oh, tidak ada apa-apa. Sangat mirip, benar-benar sangat mirip. Anak perempuan ini dan Qingwan saat kecil benar-benar bagai pinang dibelah dua. Tuan, ibu dan anak selamat, ini adalah anak nona besar. Aku tidak akan pernah mengizinkan Qingwan bersama pemuda miskin itu. Pelayan Liu, segera bawa pergi anak itu. Tapi mengenai nona besar? Rahasiakan itu. Katakan saja anaknya sudah tiada. Mereka pasti anak-anak Qingwan. Mereka tidak boleh dibiarkan terus berhubungan. Ketiga anak ini terpisah dari orang tua mereka. Aku ingin mereka tinggal di rumah sampai orang tua mereka ditemukan. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Bukankah kau sedang sibuk dengan proyek resor itu? Mana ada waktu untuk mencari orang tua mereka? Biarkan pelayan Liu yang menangani masalah ini. Pelayan Liu, ketiga anak ini kuserahkan padamu. Baik Tuan, Anda tenang saja. Tapi... Tidak ada tapi-tapian, sudah diputuskan. Segera ikut aku ke rumah sakit untuk menjenguk ketua Huo. Anak-anak, ayo ikut paman. Aneh sekali, kenapa Xu Guofeng sepertinya mengenal ketiga anak itu? Kalian di sana. Ikuti anak-anak itu. Baik. Apa anak-anak itu sudah pergi? Sudah. Mereka semua sangat penurut. Baru sampai setengah jalan saja mereka sudah minta turun sendiri. Liu, kamu sudah lama mengikutiku, katakan saja jika ada sesuatu. Tuan besar, nona besar sangat sedih karena kejadian tahun itu, dia sering menangis sambil memegang setengah liontin giok itu. Sekarang anak-anak itu membawa setengah bagian lainnya, dan datang untuk mencari keluarga mereka. Jika saja bisa. Itu tidak mungkin. Jika hari ini mereka diakui sebagai keluarga, besok Qingwan pasti akan membawa pria itu pulang. Aku sudah berusaha keras mendidik Qingwan menjadi orang hebat, dan berharap dia bisa memajukan keluarga Shu. Tapi tahun itu dia malah meninggalkan keluarga demi pemuda miskin itu. Ingin menjadi menantu yang tinggal di rumah Xu Guofeng. Dia masih belum pantas. Aku tidak akan membiarkan mereka memiliki hubungan apapun. Hah, saya mengerti. Ternyata ketiga saudara itu adalah anak-anak Xu Qingwan. Ini benar-benar berita bagus. Xu Qingwan, sejak kecil kamu selalu merebut milikku, sekarang akhirnya tiba giliranku. Maaf, Nona Pendekar, kami hanya bisa memberitahumu bahwa gelar ayah adalah Lin Jianke. Lin Jianke. Lin, apakah Lin? Ini merujuk pada Lin Yichen? Nona besar, Anda salah menuliskan namanya. Aku akan memeriksanya nanti. Oh iya, Xiao Yun. Pergilah cari informasi mendetail tentang Lin Jianke.
Baik. Hei, tunggu sebentar. Dokter bilang kamu melahirkan prematur dan bayinya sudah tiada. Pergilah ke rumah sakit untuk memeriksa catatan persalinanku 5 tahun yang lalu secepat mungkin. Baik. Kakak, Untuk apa kamu datang ke sini? kejadian Zhao benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kumohon bantu aku bicara pada ayah. Dia sekarang tidak mau menemuiku. Aku sangat takut. Jika tidak ada hubungannya denganmu, kenapa kamu merasa takut? Kakak, tolonglah bantu aku. Aku hanyalah anak haram. Ibu sudah lama meninggal. Meskipun ayah membawaku kembali, tetapi dia tidak pernah menyukaiku. Dulu aku bersaing denganmu. Hanya agar ayah mau melirikku. Aku benar-benar tidak punya niat buruk, kakak. Aku tahu. Su Qingwan, kamu begitu mudah ditipu. Bagaimana mungkin bisa melawanku? Barangnya sudah jatuh ke tanganku. Di mana ketiga anak itu sekarang? Kakak, binatang mekanis yang disebut mobil itu sangat nyaman diduduki. Kenapa kita harus turun? Sudahlah, kita turun gunung untuk mencari ibu, bukan untuk bersenang-senang. Apa kita bisa menemukan ibu jika naik mobil? Tapi sekarang aku sangat lelah dan lapar, sampai benar-benar tidak sanggup berjalan lagi. Jika kesulitan sekecil ini saja kamu tidak tahan, bagaimana bisa menemukan ibu? Seperti kata pepatah, saat surga hendak memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, ia harus terlebih dahulu menguji keteguhan hatinya, melelahkan otot dan tulangnya, serta membiarkan tubuhnya menderita kelaparan. Hehe, kakak, perutmu juga sudah berbunyi karena lapar. Apa yang kamu tahu? Aku sedang melatih jurus katak. Aku juga lapar. Ayo kita pergi makan. Karena Xiaobao sudah mengatakannya, baiklah. Kakak, lihat di sini ada sebuah kedai gelap. Bagus sekali. Beraninya mereka membuka kedai gelap secara terang-terangan. Bau kedua, Xiaobao. Hari ini kita akan memberi pelajaran pada penjahat ini. Ya. Anak-anak manis, apakah hanya kalian bertiga saja? Benar, hanya kami saja, apa tidak boleh? Boleh, tentu saja boleh. Kalian ingin makan apa? Sajikan semua hidangan andalan kalian ke sini. Ingat, sebaiknya jangan mencoba untuk berbuat curang. Jika tidak, lihat itu. Mau bagaimana lagi? Kedai kami ini terbuka. Jadi wajar jika ada lalat. Tapi kalian tenang saja, makanan di kedai kami benar-benar bersih. Kami sudah buka selama belasan tahun, dan belum pernah ada pelanggan yang sakit perut. Kakak, dia bakal lebih hebat darimu. Senjata apa ini kuat sekali? Tidak heran dia menjalankan kedai curang ini. Ternyata dia memang punya kemampuan, tapi tidak perlu takut. Sebelum mulai menyerang nanti, kita rebut dulu senjata mereka agar semuanya aman terkendali. Kakak memang sangat pintar. Kenapa kalian tidak makan? Bau kedua. Mengerti? Kakak, makanannya tidak beracun. Ayo makan. Anak-anak ini sepertinya terlalu banyak menonton film persilatan ya. Kenyang sekali. Tidak sangka makanan di bawah gunung ini juga punya cita rasa yang unik. Xiaobao, apa nafsu makanmu sedang tidak baik? Kenapa makannya cuma sedikit sekali? Aku sedang memikirkan cara untuk menemukan ibu. Jadi tidak selera makan. Tenang saja Xiaobao. Pasti akan selalu ada jalan keluarnya. Mari kita pergi. Hei, tunggu sebentar. Tunggu, kalian belum bayar. Berani sekali mengelola toko penipu dan menyuruh kami membayar. Nyali kalian besar juga ya. Kami datang ke sini hari ini untuk membalas kejahatan kalian. Hei, anak kecil tidak tahu aturan. Beraninya kalian mencoba makan tanpa membayar di sini. Sepertinya kalian perlu diberi pelajaran. Aduh, sakit, cepat lepaskan. Bau kedua, Xiaobao. Hari ini kita akan melakukan perbuatan baik, menegakkan keadilan, dan meratakan toko penipu ini. Bau kedua, di mana? Kakak, aku di sini. Aku sudah mencuri senjata mereka. Bau kedua, kerja bagus. Kak, ada orang yang makan tapi tidak mau membayar. Berani sekali mereka. Aku ingin melihat siapa orang yang tidak punya mata ini. Yang berani makan tanpa membayar di tempatku. Kakak tertua. Kakak kedua, dia tinggi sekali. Jangan takut, aku punya senjata.
Kakak tertua, sebaiknya kakak saja yang maju. Mereka inilah yang makan tapi tidak membayar. Benar, masih kecil sudah tidak tahu aturan, mereka juga memukul orang. Nak, di mana ayah dan ibumu? Ayah ada di gunung. Kami tidak pernah melihat ibu sejak kecil. Kali ini kami diam-diam lari keluar. Hanya untuk mencari ibu. Orang tuanya sepertinya sudah berpisah. Kasihan sekali. Sudah tinggal di gunung? Kondisi ekonominya pasti sulit? Sepertinya mereka memang sangat kelaparan. Pak, berapa biaya makan mereka? Biar saya yang bayar. Anak tanpa ibu pun kamu ganggu? Apa kamu tidak tahu malu? Aku juga tidak tahu. Nak, kalian jangan takut. Makan malam ini, tidak usah kalian bayar. Apa kalian sudah kenyang? Kalau belum kenyang, Paman akan masakan 2 hidangan lagi untuk kalian. Gratis. Kakak tertua, kakak kedua. Mereka tidak terlihat seperti orang jahat. Wah, bisnisnya sedang ramai ya? Bukankah ini saatnya membayar biaya sewa tempat untuk bulan ini? Kakak tertua, kakak kedua. Sepertinya mereka bukan orang jahat. Wah, bisnisnya ramai sekali ya. Bayarkan biaya sewa lapak bulan ini. Biaya sewa lapak apa? Kami sudah di sini selama belasan tahun dan tidak pernah mendengarnya. Namaku Dauge. Mulai hari ini, area ini di bawah kendaliku. Yang sudah berlalu biarlah. Tapi sekarang, kalian harus membayar 20 juta rupiah untuk biaya sewa lapak setiap bulan. Kurang 1 perak pun tidak boleh. Bagaimana kalau kami tidak mau bayar? Tidak mau bayar? Kalian berani memukul adikku, aku akan melawan kalian. Apa gunanya punya badan sebesar itu? Ternyata hanya orang tidak berguna. Hancurkan semuanya. Kalian lihat? Inilah akibatnya. Jika tidak membayar. Kalian begitu jahat menindas orang, apa kalian tidak takut akan pembalasan? Pembalasan? Hahaha. Jika memang ada pembalasan, maka Tuhan pasti sudah menghukumku sejak lama. Sayang sekali, tampaknya langit tidak melihat perbuatan ini. Karena kamu yang mencari masalah, maka aku akan menuruti keinginanmu. Pembalasanmu sudah tiba. Akhirnya pembalasanmu datang juga. Dari mana bocah kecil ini? Pergi sana. Hei, aduh. Xiaobao, kali ini kita tidak salah memukul orang kan? Mereka semua orang jahat. Kakak tertua, kakak kedua. Hajar mereka sekeras mungkin. Cuma beberapa bocah kecil saja. Serang mereka bersama. Habisi mereka. Gawat. Mereka lawan yang tangguh. Mundur. Masih mau lari? Jangan harap. Menurut kalian, enaknya dia diapakan ya? Ayah bilang, kita harus membasmi orang jahat sampai tuntas. Bagaimana kalau kita beri dia 2 tusukan lagi? Aku menjamin di sisa hidupnya. Hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tolong, ampuni saya, tuan-tuan muda sekalian. Saya punya orang tua dan anak kecil. Asalkan kalian melepaskan saya akan melakukan apapun. Apa saja boleh. Iya, apa saja boleh. Kalau begitu bantu kami mencari ibu. Kalau tidak ketemu, aku akan menyuruh kakak tertua dan kakak kedua menghajarmu. Kenapa kamu tidak mau? Mau, tentu saja mau. Tapi kalian harus memberiku informasi tentang ibu kalian. Kakak, kalau tidak bagaimana aku bisa mencarinya? Orang yang memiliki belahan liontin giok satunya adalah ibu kami. Lalu? Tidak ada lanjutannya. Tapi seluruh bincang begitu luas, hanya mengandalkan setengah liontin giok untuk mencari ibu kalian. Bukankah itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami? Tidak bisa menemukannya? Kakak kedua, bagaimana kalau kita tusuk saja dengan jarum? Baik. Hei, aku bisa menemukannya. Biarkan aku berpikir sebentar. Sepertinya aku pernah melihat belahan liontin giok satunya. Sebaiknya jangan membohongi kami. Aku benar-benar tidak membohongi kalian. Aku benar pernah melihat belahan liontin giok satunya. Biarkan aku berpikir. Aku ingat sekarang. Ada suatu kali saat Nona Su sedang melakukan peninjauan. Yang dia kenakan adalah belahan liontin giok satunya. Kakak cantik. Nona Su, apakah maksudmu putri sulung keluarga Shu Qingwan? Kalau itu saya tidak tahu. Status saya sangat jauh berbeda dengan beliau. Terakhir kali saya hanya melihat punggungnya dari jauh. Saya dengar orang bilang dia putri sulung keluarga Su. Akhirnya ada petunjuk. Kakak pertama, kakak kedua, ayo kita segera cari kakak cantik itu. Baiklah, tapi sebelum itu, serahkan hartamu. Serahkan semua uang yang ada padamu. Kurang 1 koin pun tidak boleh. Iya. Tuan-tuan muda, ini semua harta saya. Tolong lepaskan saya. Bos, ini uang ganti rugi karena Xiao Dao merusak meja dan kursi di tokomu. Xiao Dao? Aku, Xiao Dao. Jika bukan karena kalian,
Saya dan adik saya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak perlu. Tadi Anda sudah mentraktir kami makan. Sekarang kita impas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lain kali kalau ada kesempatan kami akan datang makan lagi. Tuh tuan-tuan muda, kakaki saya. Pulanglah dan berbaring sebentar, nanti akan sembuh. Kalau nanti aku melihatmu menindas orang lagi. Saya tidak berani lagi. Tidak berani. Saya tidak akan berani lagi. Tentu saja kamu tidak akan berani. Ibu saya adalah putri sulung keluarga Shu. Nanti saya akan mengadu kepadanya. Iya, saya tidak akan berani lagi. Ayo pergi. Putri sulung keluarga Shu. Nona besar, ini adalah catatan rumah sakit saat Anda melahirkan 5 tahun yang lalu. Baik, silakan keluar dulu. Baik. Aku akan segera tahu apakah mereka benar-benar anak-anakku atau bukan. Aduh, tempat ini benar-benar sangat luas. Kepalaku sampai terasa pening karena berputar-putar di sini. Sebenarnya ruangan mana yang merupakan milik ibu? Bodoh, apa kamu tidak lihat ada nama yang tertempel di pintu? Kita hanya perlu mencari ruangan dengan marga Shu. Aku sudah menemukannya di sana. Kerja yang bagus. Xiao Bao, ayo kita pergi. Ya, benar-benar mirip. Dia adalah ibu. Ibu. Ayah tidak membohongiku. Anak itu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Maafkan saya, Nona Besar. Perintah Tuan Besar tidak bisa dilanggar. Bukankah kalian 3 anak kecil yang ada di perjamuan siang tadi? Kenapa kalian datang mencari kakak? Apakah kalian lapar? Aku... Lion Tin Giok ini, mungkinkah kalian... Kalian adalah anak-anakku? Syukurlah. Aku pikir tidak akan pernah bisa melihat kalian lagi. Ternyata ibu kita adalah dia. Aku kira orang lain. Sepertinya tidak salah. Seharusnya memang dia. Tapi... Anak-anak. Anak-anak manis. Kemarilah, cepat panggil ibu. Ibu. Iya. Putriku, sayang. Ada apa denganmu? Xiao Bao, cepat panggil. Xiao Bao, bukankah kamu yang paling ingin bertemu ibu? Tidak apa-apa. Kalau tidak mau panggil, tidak apa-apa. Ibu terlalu galak pada kalian saat di perjamuan siang tadi. Wajar jika Xiao Bao sekarang merasa kesal. Itu memang sudah seharusnya. Tapi ibu tidak punya pilihan lain di mata orang luar. Aku adalah putri kedua, keluarga Shu yang tampak gemerlap, tapi di keluarga Shu. Aku bahkan tidak sebanding sedikit pun dengan Su Qingwan. Aku hanya bisa berjuang sekuat tenaga, karena aku tahu, hanya dengan menguasai kekuatan keluarga Shu, aku baru bisa memanfaatkan keluarga Shu untuk mendapatkan kesempatan menemukan anak-anakku. Ibu, jangan menangis lagi. Ibu, kami tidak menyalahkanmu. Anak-anak pintar. Xiao Bao, apakah kamu mau memaafkan ibu? Ibu. Putriku sayang. Su Qingwan, kamu begitu mudah dibohongi. Mana mungkin bisa mengalahkanku? Nona besar, ketiga anak itu, semuanya ada di seberang. Nanti apa yang harus dilakukan, kamu sudah tahu kan? Tahu. Bawahan ini akan bersandiwara, agar mereka tahu kalau setengah keping Lion Tin Giok lainnya ada pada Anda. Ingat, tingkatan tertinggi dari kebohongan adalah 9 bagian kebenaran dan 1 bagian kepalsuan. Gunakan otakmu lebih baik lagi. Baik. Su Qingwan, mulai hari ini,
Akulah ibu dari anak-anakmu. Anak-anak, ayo, ibu akan membawa kalian pulang. Iya. Camilan yang namanya keripik kentang ini enak sekali. Pola ini juga manis sekali ya. Ada. Rasakan serangan bor naga terbangku. Enyahlah. Kakak kedua, ayah bilang kalau malam harus makan sedikit, kamu tidak boleh makan lagi. Ini benar-benar enak sekali. Aku makan sedikit lagi yang terakhir. Kakak tertua, ini sudah tengah malam, kenapa kamu belum tidur juga? Setelah menang babak ini, kalau sudah menang babak ini aku akan tidur. Ufa, kakak tertua, kakak kedua, aku akan melapor pada ayah. Sepertinya aku harus mengeluarkan jurus andalanku. Bau tertua. Bau kedua. Kalian cari masalah lagi ya? Ayah, kami tidak berani melakukannya lagi. Kami tidak berani melakukannya lagi. Oh, aku sangat terkejut tadi. Tadi aku benar-benar mengira ayah datang kemari. Xiaobao, jangan gunakan suara ayah untuk menakuti kami lagi. Menakut-nakuti orang itu sungguh berbahaya. Itu karena kalian tidak mau mendengarkanku. Xiaobao, apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak menyukai Shuruyue. Menurutku dia bukan ibu. Tapi Leontin Gioknya sudah cocok. Selain Leontin Giok itu, apakah ada cara lain untuk membuktikannya? Ini adalah ibu kita. Kita harus berhati-hati. Ada benarnya juga bau kedua. Apa kamu punya ide? Oh iya, tes darah untuk pembuktian hubungan darah. Rencananya adalah Menarik sekali. Kalau begitu, aku akan mengikuti permainan kalian. Menarik juga. Kalau begitu, aku akan bermain-main dengan kalian. Nona kedua, mengapa Anda harus membuang waktu dengan bocah-bocah ingusan itu? Gunakan saja mereka langsung untuk mengancam Su Qingwan. Bukankah itu bagus? Mereka bukan anak-anak biasa. Lagi pula, tidakkah menurutmu menggunakan anak Su Qingwan untuk melawan Su Qingwan akan jauh lebih menarik? Anak-anak, ayo segera makan. Ingat, sebentar lagi lakukan sesuai rencana kemarin. Pertama, biarkan Xiaobao bilang kalau wajah ibu tampak pucat. Lalu bau kedua akan menawarkan diri untuk memeriksa kesehatannya, ambil darahnya dengan jarum lalu sembunyikan diam-diam. Ya, ayo. Aku tidak tahu apa yang kalian suka, jadi aku menyiapkan lebih banyak. Xiaobao. Ibu, Anda terlihat. Xiaobao, telur dadar ini sangat lembut. Cobalah sedikit. Tidak apa-apa, kalian makan duluan saja. Aku akan pergi memakai plester. Kesempatan bagus. Cepat. Setelah merencanakan begitu banyak, tak disangka semuanya bisa didapat dengan sangat mudah. Kita akan segera tahu apakah dia benar-benar ibu kita atau bukan. Anak-anak kecil ini mengira ini zaman kuno, tes darah untuk pengakuan kerabat, sudah lama ketinggalan zaman. Hanya dengan menambahkan tawas ini, maka darah akan menyatu dengan cepat. Siapa? Su Qingwan. Kak, ada apa kakak kemari? Mengenai proyek resor perusahaan, yang terhambat selama 2 bulan karena 3 pemilik lahan yang keras kepala. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau tidak, kerugiannya akan sangat besar. Sebenarnya aku berencana menemui mereka hari ini. Tetapi, tiba-tiba ada urusan mendadak. Ini adalah kontrak dan penawarannya. Pergilah dan negosiasikan hal ini dengan mereka. Jika tidak berhasil, kita terpaksa menempuh jalur hukum. Oh iya, aku sudah memberitahu ayah soal masalah Zhao. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Baik.
Su Qingwan, kamu sungguh bodoh karena masih membantuku, padahal anakmu sudah kurebut. Mungkin ini adalah kesempatan yang bagus. Ada apa, Ibu? Ibu kenapa? Tidak apa-apa. Hanya saja, tadi ibu berjanji akan mengajak kalian bermain, namun ada urusan di kantor. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, Su Qingwan akan mencari alasan lagi untuk mempersulitku. Kalau terus begini, Masalah sepele ibu, serahkan saja semuanya kepada kami. tapi Tenang saja ibu, kami sangat hebat. Benar, asalkan kami turun tangan, pasti tugas ini akan selesaikan, Xiaobao. Iya. baiklah. Anak-anak yang pintar, ibu serahkan masalah ini kepada kalian untuk diurus. Iya. Menahan satu pukulan pun tidak bisa. Bagaimana caraku mengajar kalian selama ini? Sekelompok orang tidak berguna. Hanya trik murahan. Siapa? Gerakan yang hanya pamer saja. Berani menghina tinju keluarga Huo milikku? Apakah kamu sedang mencari masalah? Sini, aku akan melawanmu dengan satu tangan saja. Bocah kurang ajar. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Ini teknik tinju apa? Mau belajar? Sini aku ajarkan. Aku sengaja mencari ahli untuk menghitungnya. Feng Shui halaman ini membantu pemulihan ayahku. Aku tidak akan pernah menjualnya. Bagaimana jika aku bisa menyembuhkan penyakit ayahmu? Aku sudah mendatangi semua dokter terkenal di dalam dan luar negeri, namun semua tidak berdaya. Kamu hanya anak kecil. Siapa yang memberimu keberanian untuk membual seperti itu? Jika kamu bisa menyembuhkan penyakit ayahku, halaman ini akan kuberikan padamu secara gratis. Baiklah, itu kamu sendiri yang mengatakannya. Kurang ajar. Apa yang kamu lakukan? Jangan pikir karena kamu anak kecil, aku tidak berani memukulmu. Aku tahu kamu sedang terburu-buru sekarang, tapi sebaiknya tenang dulu. Apa? Aku bisa berdiri kembali. Aku bisa berjalan. Aku bisa melompat. Jika aku tidak salah ingat, tadi kamu bilang akan memberikannya secara gratis, bukan? Sekarang hanya tinggal satu keluarga terakhir, dan tugas ini akan segera selesai. Semangat. Nenek, kami adalah... Aku tahu apa yang kalian lakukan. Jangan buang-buang waktu, aku tidak akan pernah menjual rumah ini. Nenek, apakah ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman? Aku bisa membantumu? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Nenek, tempat ini sudah sangat tua. Kenapa tidak pindah ke rumah baru saja? Lagi pula nenek tinggal sendirian, pasti sangat kesepian. Siapa bilang aku tinggal sendirian? Aku masih punya anak perempuan. Dia akan segera kembali. Dasar kalian, bocah-bocah ingusan, berani sekali datang untuk mengusirku. Pergi, pergi, pergi kalian. Pergi. Dia sama sekali tidak memedulikan kita. Sekarang bagaimana ini? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita coba mencari putrinya? Putrinya? Putri nenek Liu ini sudah lama tiada sejak beberapa tahun lalu. Kau mau cari kemana? Apa? Xiao Yun, bagaimana hasil penyelidikan tentang Xuryue? Belum ada kabar. Tapi Nona besar, aku sudah memeriksa detail tentang 3 keluarga yang menolak pindah itu. 2 keluarga pertama masih baik-baik saja, tapi yang terakhir, ada apa? Putri nenek Liu ini hilang saat dia masih muda dan telah tiada karena kecelakaan. Sejak saat itu, kondisi mentalnya menjadi tidak stabil. Dia bersikeras ingin menunggu putrinya pulang. Aku khawatir dia tidak bisa menanganinya, takutnya akan terjadi sesuatu. Segera pergi ke rumahnya.
Jika rumah ini dijual, putri kecilku tidak akan pernah bisa menemukan jalan pulang lagi. Nenek Liu ini juga orang yang malang. Suaminya meninggal lebih awal, sekarang tinggal dia sendirian saja. Sekarang dia masih menunggu putrinya yang tidak akan kembali. Aduh, Bau kedua, kemampuan medismu sangat hebat. Bisakah kamu menolong? Aduh, tidak bisa, tidak bisa. Seberat apapun penyakit orang yang masih hidup, aku pasti bisa menyembuhkannya. Namun untuk orang yang sudah tiada puluhan tahun, kamu hanya bisa mencari Dewa Langit. Aduh, apakah benar-benar tidak ada cara lain lagi? Oh, aku punya ide bagus. Jika tidak bisa menemukan yang asli, cari saja yang palsu untuk berpura-pura. Benar juga. Suara seruling Xiaobao bisa menghipnotis. Dia bisa berpura-pura menjadi putri nenek Liu. Bukankah ini namanya menipu orang? Xiaobao yang baik, tolonglah bantu aku. Aku sudah membuat janji pada ibu. Benar. Dengan begitu setidaknya kita bisa mewujudkan keinginan nenek Liu secara tidak langsung. Baiklah. Suara ini. Putriku. Sayang. Ibu, aku sudah pulang. Putriku sayang. Putriku yang baik. Kamu akhirnya pulang juga. Syukurlah. Lihatlah wajahmu ini. Kenapa bisa menjadi sekurus ini? Selama bertahun-tahun di luar sana, kamu pasti sangat menderita. Tunggu sebentar. Ibu akan masakkan makanan enak untukmu. Sayang, makanlah yang banyak. Ya. Aku... Ada apa, sayang? Bukankah ini semua masakan kesukaanmu? sekarang hanya tersisa dia sendirian. Sekarang dia masih menunggu putrinya yang tidak kunjung kembali. Dengan begini, secara tidak langsung mengabulkan keinginan nenek Liu. Iya, aku akan makan. Sayang, ibu sudah membuatkan banyak baju baru untukmu selama ini. Cobalah, apakah ukurannya pas? Pas kok, Bu. Sayang, syukurlah kamu sudah kembali. Ibu selalu menantimu selama bertahun-tahun ini. Menantimu tumbuh dewasa. Menantimu menikah dengan keluarga yang baik. Dan menantimu melahirkan cucu yang manis untuk ibu. Tapi ibu sudah tua. Sebenarnya aku... Tidak apa-apa, sayang. Ibu tahu. Ibu sudah lama tahu. Kamu bukan putriku. Pak, Nenek, sudah tahu sejak lama? Tapi tadi... Ibu memang sudah tua. Tapi belum pikun. Kejadian itu sudah berlalu sangat lama. Ibu tahu itu. Nanan milik ibu. Tidak akan pernah kembali lagi. Maafkan aku, Nenek. Aku tidak seharusnya membohongimu. Kamu tidak perlu meminta maaf kepada ibu. Kamu sudah membuat ibu melihat Nanan. Dan melegakan hati ibu. Justru ibulah yang harus berterima kasih kepadamu. Nanan tidak akan kembali. Jadi ibu tidak perlu menunggu lagi. Sudah sekian lama, mengapa Xiaobao belum juga kembali? Apa dia ketahuan? Xiaobao bagaimana? Bagus sekali. Kerja yang bagus. Xiaobao. Xiaobao, bukankah kamu sudah berhasil? Mengapa wajahmu masih terlihat tidak senang? Tidak, tidak ada apa-apa. Mari kita pergi. Nona, bukankah itu Nenek Liu? Nenek Liu, apakah Anda hendak pergi berwisata? Tidak. Aku memutuskan untuk pindah. Kalian orang dari grup Su, kan? Berkat gadis kecil yang kalian bawa kali ini. Aku baru bisa merasa tenang. Tolong sampaikan rasa terima kasihku kepadanya. Nona, siapa gadis kecil yang dia maksud itu? Xiao Yun, selidiki masalah ini saat kamu ada waktu. Proyek ini sangat penting, jangan sampai ada kesalahan apapun. Baik. Sayang kalian melakukannya dengan sangat luar biasa. Mama sangat menyayangi kalian. Mama, serahkan saja pekerjaan seperti ini kepada kami di masa depan. Baiklah. Kalian benar-benar anak mama yang baik.
Shu Qingwan, anak-anakmu sangat berguna ya. Mama ada urusan dan harus pergi sebentar. Kalian belilah yang ingin kalian makan untuk makan siang nanti. Su Gofeng, kamu setiap hari bilang aku tidak sehebat Su Qingwan dan tidak membiarkanku ikut campur dalam urusan internal grup. Sekarang dengan adanya beberapa kontrak ini, aku ingin lihat alasan apa lagi yang bisa kamu berikan. Bau kedua, Xiao Bao. Kalian mau makan apa? Aku mau makan burger dan minum cola. Xiao Bao, bagaimana denganmu? Aku tidak lapar. Xiao Bao, apakah kamu sedang tidak enak badan? Tidak apa-apa, hanya merasa ibu kita dan ibu orang lain agak sedikit berbeda. Sayang, makanlah yang banyak. Sayang, ibu sudah membuatkan banyak baju baru untukmu selama bertahun-tahun ini. Cobalah lihat apakah ukurannya pas. Apanya yang berbeda? Bukankah ibu sangat baik kepada kita? Xiao Bao, apakah kamu berpikir yang tidak-tidak lagi? Bukan begitu. Ayah juga sangat mencintai kita, tapi dia tidak pernah membiarkan kita begadang, dan juga tidak membiarkan kita banyak makan camilan. Namun ibu hanya tahu memberi kita uang, tanpa memedulikan keseharian kita. Aku rindu ayah. Ketua, apakah Anda benar-benar akan turun gunung? Iya. Aku benar-benar tidak tenang meninggalkan Dabao dan yang lainnya. Namun gimana rencana untuk mencari Tuan Muda dan yang lainnya? Di bawah gunung sangat luas, bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak apa-apa. Aku punya cara sendiri. Kamu jaga rumah dengan baik saja. Baik. Aku tidak akan melarikan diri lagi. Kali ini, aku akan menghadapi ketakutan batin sendiri. Saya berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Su Qingwan. Ayah sudah tahu. Ayah, saya telah menyelamatkan perusahaan dari kerugian puluhan miliar rupiah. Bukankah ini membuktikan bahwa saya lebih hebat dari Su Qingwan? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya ingin kesempatan untuk bersaing secara adil dengan Su Qingwan. Saya akan membuktikan bahwa sayalah pewaris keluarga Shu yang benar-benar layak. Tidak mungkin. Kenapa? Apakah itu hanya karena saya adalah anak luar nikah? Ini tidak ada hubungannya dengan statusmu. Shuru Yue, ayah sudah memberimu kesempatan. Ayah menyerahkan tanggung jawab proyek renovasi kota tua kepadamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengumpulkan sekelompok preman untuk menjadi tim pembongkaran hingga membuat perusahaan menjadi kacau balau, bahkan hampir merenggut nyawa orang. Itu dilakukan demi mengejar jadwal. Lalu bagaimana kamu menjelaskan masalah Zhao Hu? Ayah mengerti kamu bersaing dengan Su Qingwan soal ini, tapi kamu menganggap remeh nyawa orang dan membawa perusahaan ke jalan yang salah. Keluarga Shu lambat laun akan hancur di tanganmu. Jangan katakan apa-apa lagi. Hentikan niat burukmu itu. Ayah masih bisa menjamin hidupmu tetap bergelimang harta. Jika kamu menggunakan cara kotor ini lagi, ayah akan mengirimmu ke desa untuk bertani. Ayah. Tidak, saya tidak rela. Keluarga Su adalah milik saya. Tidak ada yang boleh merebutnya. Tuan, bangunlah. Tuan, Tuan. Seseorang, cepat bawa Tuan ke rumah sakit. Tuan, Tuan. Paman Liu, ayah kenapa bisa jadi seperti ini? Sepertinya Tuan tidak sengaja terpleset dan jatuh dari tangga. Apa kata dokter? Hasilnya belum keluar. Ayah, jangan sampai meninggalkan kami. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang harus aku dan kakak lakukan? Orang baik seperti ayah pasti dilindungi Tuhan, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Dia tidak boleh sampai terbangun. Jika tidak, tamatlah riwayatku. Permisi, siapa keluarga dari Shu Guofeng? Saya. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Aduh, maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ayahku sudah tidak bisa diselamatkan. Ayah tidak bisa diselamatkan lagi. Dokter, Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan ayah saya. Berapapun biayanya tidak masalah. Kami sudah melakukan yang terbaik. Namun kepala Tuan Shu Guofeng mengalami benturan yang sangat parah. Gumpalan darah sudah menekan saraf otaknya, sehingga sangat sulit untuk bisa pulih sepenuhnya. Kapan ayah saya bisa sadar kembali? Hal itu sulit untuk dipastikan. Mungkin, dalam 1 atau 2 minggu beliau sudah bisa sadar, namun mungkin juga tidak akan pernah sadar selamanya.
1 atau 2 minggu, araha, waktu yang cukup bagiku untuk menguasai keluarga Shu. Dokter, apakah tidak ada cara lain lagi? Kecuali jika Hua Tuo hidup kembali. Hua Tuo hidup kembali? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jarum Sanyang Guiwan kena. Ada jalan keluarnya. Paman Liu, segera kirim orang untuk mencari ketiga bersaudara itu. Mereka pasti bisa menyembuhkan ayah. Baik. Kak, mereka hanyalah anak-anak. Jangan sampai kakak bertindak ceroboh karena sedang merasa panik. Lin Erbao pasti bisa menyembuhkan penyakit ayah. Tidak, aku harus segera menyembunyikan mereka. Kalau begitu, aku akan pergi membantu mencarinya juga. Nona besar, ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Anda. Ada apa? Setelah kepala keluarga terjatuh dari lantai atas, saya melakukan pemeriksaan di lantai atas dan menemukan benda ini di atas meja ruang kerja. Ini adalah kontrak dan harganya. Pergilah bernegosiasi dengan mereka. Ini adalah kontrak yang kuberikan untuk Su Ruyue. Selain itu aku mendengar dari pelayan di rumah. Sepertinya hanya nona kedua yang menemui beliau sebelum kepala keluarga terjatuh. Paman Liu, apa maksudmu? Aku tidak tahu. Nona besar. Sebelum masalah ini menjadi jelas, sebaiknya hal ini tetap dirahasiakan. Anak-anak, kalian sama sekali tidak boleh meninggalkan ruangan ini selama beberapa saat. Makanan dan air sudah kusiapkan. Ada apa, Ibu? Kakek terjatuh dari tangga dan sedang koma karena luka parah. Ibu curiga Su Qingwan yang melakukannya. Selanjutnya dia mungkin akan mencelakai kalian untuk mengancam ibu. Benarkah? Tapi menurutku kakak cantik itu orang baik. Wajah bisa menipu. Dia sudah kehilangan akal sehat demi posisi kepala keluarga. Kita harus waspada. Ibu, apakah sekarang ibu dalam bahaya? Tenang saja. Ibu punya cara untuk menghadapinya. Asalkan kalian tidak keluar dari ruangan ini. Iya. Su Qingwan, jangan harap kamu bisa menemukan mereka. Xiao Dao, hubungi orang-orang tua di perusahaan itu. Sudah waktunya bagi mereka untuk memihak. Mengapa rapat direksi diadakan secara tiba-tiba? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Tapi Pak Zhou, Pak Wang, dan Pak Chen semuanya sudah datang. Firasatku ini bukan sesuatu yang baik. Nona besar, Anda harus berhati-hati. Jarang sekali semua orang bisa berkumpul selengkap ini hari ini. Siapa kamu? Cepat berdiri. Ini adalah tempat duduk Nona besar. Kakak, kamu sudah duduk di posisi ini cukup lama, dan sudah saatnya aku yang duduk di sini. Shu Ruyue, posisi ini bukan sesuatu yang bisa kamu duduki sesuka hati, harus melewati keputusan dari seluruh anggota Dewan Direksi. Aku baru saja lupa memberitahumu bahwa Dewan Direksi telah menyetujui keputusan terbaru dengan memilihku sebagai ketua Dewan Direksi baru Grup Su. Tidak mungkin. Shu Ruyue, kamu pasti sedang berbohong lagi. Berbohong? Apa kamu pikir ini hanya main rumah-rumahan saja? Sekarang atas nama ketua Dewan Direksi baru Grup Su, aku mengumumkan bahwa kamu dipecat. Apa? Nona besar, mereka. Paman Zhang, Paman Wang, dan Paman Chen, apakah kalian juga menyetujui keputusan Shu Ruyue? Shu Ruyue berhasil memajukan proyek resor itu, kemampuannya sudah terbukti oleh semua orang. Tidak ada masalah jika dia menjadi ketua dewan. Paman Zhou, Anda menggunakan saluran dan sumber daya perusahaan untuk membuka perusahaan baru di Provinsi Utara. Sepertinya Anda menghasilkan banyak uang di sana. Hanya masalah ini saja, ayahmu sudah tahu hal ini sejak lama. Hei, Anda tidak berniat mengancam saya karena hal ini, kan? Anda masih terlalu hijau. Tetapi kepergian Anda ke Provinsi Utara bukan hanya untuk membuka perusahaan, tetapi juga menjalin hubungan yang sangat dekat dengan istri keempat Paman Chen. Katakan, apa yang Anda inginkan? Saya ingin menjadi ketua dewan. Qingwan, kalian adalah saudara sendiri? Bukankah siapapun yang duduk di posisi itu sama saja? Shu Ruyue, Qingwan menjalankan tugas sebagai ketua dewan dengan sangat baik. Saya tidak bisa membantu Anda. Paman Wang, belum lama ini Anda dan Paman Chen bekerja sama membeli tambang batu bara di luar negeri. Namun setelah diperiksa, ternyata sudah habis ditambang. Kabarnya Anda rugi banyak uang, ya? Dalam berbisnis, ada untung
dan ada rugi. Tetapi bagaimana bisa saya dengar bahwa tambang batu bara itu milik Anda sendiri? Jika hal ini sampai diketahui oleh Paman Chen. Suru Yue, jangan katakan apa-apa lagi. Saya memberikan dukungan kepada Anda untuk menjadi ketua dewan. Paman Chen, Anda tahu bahwa saya sangat menghormati Anda. King Wan, saya akan selalu berada di pihakmu. Hanyalah Anda yang paling dapat diandalkan. Tapi hanya mengandalkanku saja tidak akan berguna. Sekarang tren sudah berubah, aku pun tidak punya pilihan lain. Apapun syarat yang kamu berikan, tidak akan ada gunanya. King Wan tumbuh besar di bawah pengawasanku. Ci, aku tidak akan membantumu melawannya. Aku tidak berniat memberikan syarat kepadamu, hanya memberitahumu saja. Paman Zhou dan Paman Wang sudah setuju untuk mendukungku. Jika kamu menolak, aku akan bekerja sama dengan mereka mengeluarkanmu dari sini. Apa? Paman Chen, kedua putramu sedang kuliah di luar negeri, ditambah dengan istri yang baru kamu nikahi itu. Setiap bulan pasti membutuhkan biaya yang banyak, bukan? Aku tidak akan mendukungmu. Tidak masalah, asalkan kamu juga tidak mendukung Shu Qingwan saja. Bagaimana? Shu Qingwan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Suru Yue jangan lupakan. Pemegang saham terbesar perusahaan adalah keluarga Shu, dan aku saat ini masih merupakan pewaris sah dari keluarga Shu. Shu Qingwan, kamu tidak akan bisa bangga lebih lama lagi. Keluarga Shu ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Nona besar, dokter menyarankan Tuan besar untuk pulang dan beristirahat. Di lingkungan yang familiar, kemungkinan untuk sadar kembali akan meningkat. Baik, Paman Liu. Terima kasih sudah merepotkan Anda. Saya sudah mendengar masalah perusahaan. Begitu Tuan besar tersadar, semuanya akan membaik. Ayah, sejak Yi Chen pergi, dan setelah kehilangan anak itu, aku mencurahkan seluruh energiku untuk perusahaan. Tidak kusangka akhirnya akan seperti ini. Apakah aku benar-benar salah, Ayah? Bisakah Ayah bangun? Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Bukankah orang di foto ini adalah Lin Xiaobao? Mengapa ayah punya fotonya? Ketiga anak ini telah terpisah dari orang tua mereka. Aku ingin mengajak mereka tinggal di rumah sampai kita menemukan orang tua mereka. Tidak boleh. Sekarang jika diingat kembali, sikap ayah terhadap Xiaobao dan yang lainnya saat itu juga sangat aneh. Paman Liu, Ada apa, Nona besar? mengapa ayah punya foto Xiaobao? Mungkinkah mereka sudah saling mengenal sejak lama? Nona besar, ini bukan foto Lin Xiaobao? Ini adalah Anda. Paman Liu, Anda bercanda ya? Ini jelas-jelas Xiaobao. Bagaimana mungkin? Paman Liu, apa maksud Anda? Nona besar, benar sekali. Ini adalah foto Anda saat masih kecil. Xiaobao sangat mirip denganku saat kecil. Mungkinkah? Xiaobao suka aroma tubuhmu. Kakak cantik, Anda orang baik. Mereka adalah abang pertama dan abang keduaku. Yang satu bernama Linda Bao, dan yang satu lagi bernama Lin Erbao. Seandainya kakak cantik adalah ibu kami. Xiaobao adalah anakku, Dabao dan Bao kedua juga. Anakku tidak meninggal dunia. Tuan besar, Nona besar sudah menebaknya sendiri. Saya juga tidak melanggar keinginan Anda. Ini mungkin sudah kehendak takdir. Tapi Paman Liu, aku sudah meminta Xiaoyun memeriksa catatan di rumah sakit. Mengapa mereka bilang anakku sudah tiada? Laporan itu saya palsukan atas perintah Tuan besar. Yang asli ada di sini. Ternyata, dulu aku benar-benar dibohongi. Anak-anak itu masih hidup. Aku harus pergi mencari mereka. Nona besar, jangan terburu-buru. Anda juga belum tahu di mana anak-anak itu sekarang? Nona besar, aku sudah menemukan kabar tentang 3 bersaudara itu. Nona muda, saya sudah menemukan kabar tentang 3 bersaudara itu. Di mana mereka? Nona muda, Anda kenapa? Nona muda, jangan panik. Xiaoyun, lanjutkan bicaramu. Bukankah Anda meminta saya mencari tahu siapa yang membujuk Nenek Liu untuk pindah? Nona muda, siapa gadis kecil yang dia maksud itu? Xiaoyun. Carilah waktu untuk menyelidiki hal ini. Masalah ini sangat penting.
Tidak boleh ada kesalahan apapun. Lalu, saya pergi memeriksa rekaman pengawas di sekitar sana dan menemukan bahwa itu memang 3 bersaudara itu. Tetapi, saya juga merasa aneh. Mengapa mereka datang membantu kita? Itu adalah Suruyue. Aku tidak ingin main lagi. Aku sudah menyelesaikan permainan ini berkali-kali. Aku juga sudah tidak bisa makan lagi. Xiaobao, buku apa yang sedang kamu baca? Ensiklopedia. Ensiklopedia? Mendengar namanya saja sudah terasa sangat membosankan. Sama sekali tidak membosankan. Lagi pula, menurut apa yang tertulis di buku, tes darah untuk mengenali kerabat itu tidak ilmiah. Apa maksudnya? Tes darah untuk mengenali kerabat dipengaruhi banyak faktor. Penyatuan darah tidak berarti ada hubungan darah yang nyata. Jadi belum tentu Suruyue adalah ibu kita. Duh, Xiaobao mulai lagi. Iya. Kalau sudah biasa juga tidak apa-apa. Aku tidak sedang bercanda dengan kalian. Di buku tertulis kalau tes DNA adalah cara yang paling ilmiah untuk membuktikan hubungan darah. Sudah. Lalu bagaimana cara melakukan tes DNA yang kamu katakan itu? Hanya butuh sehelai rambut saja. Kebetulan bosan di rumah. Mari kita pergi mencari mama. Kalau bertemu orang jahat, kita bisa sekalian membereskannya. Iya. Kakak, sepertinya pintu kamarnya terkunci. Serahkan padaku. Suruyue. Su Qingwan, untuk apa kamu datang lagi ke sini? Sekarang kamu sudah tidak punya hubungan lagi dengan perusahaan ini. Aku datang untuk mencari anak-anakku. Anak apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Linda Bao, Lin Erbao, dan Lin Xiaobao adalah anak-anakku. Aku tahu mereka ada padamu. Bawa aku menemui mereka. Aku tidak pernah melihat mereka. Apa kamu sudah gila karena terlalu merindukan anak-anak? Lepaskan aku. Kalau kamu tidak membawaku menemui mereka, jangan harap bisa pergi dari sini. Di mana mama? Di sini. Kakak cantik. Ibu. Dabao bau kedua. Ibu. Apa ibu baik-baik saja? Apa? Biar aku bantu. Ibu tidak apa-apa. Kenapa kalian keluar? Kami rindu. Ibu, jadi kami datang. Siapa sangka begitu? Sampai kami melihat orang jahat ini menindas ibu. Xiaobao. Bahkan bilang dia orang baik. Menurutku dia sudah tertipu. Dabao bau kedua. Akulah ibu kalian. Suruyue. Dia bukan. Wanita jahat, jangan bergerak. Kalau bergerak lagi aku tidak akan tinggal diam. Aku biasanya tidak memukul wanita. Tapi pengecualian bagi yang menindas ibu. Kakak cantik, apa kakak punya bukti kalau kakak adalah ibu kami? Ada. Aku punya liontin giok. Itu adalah tanda cinta dengan ayah kalian. Liontin giokku. Di mana liontin gioknya? Apa kau sedang mencari ini? Apakah kamu sedang mencari ini? Kakak, aku mohon bantu aku. Su Qingwan. Kamu mencuri liontin giokku. Su Qingwan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ini sudah jelas liontin giok milikku. Dabao bau kedua. Aku sudah bilang kalau Su Qingwan punya niat buruk pada kalian. Sekarang lihat sendiri, kan? Kalian harus menjauh darinya nanti agar tidak tertipu. Ya. Ayo kita pergi. Dabao, bau kedua. Dengarkan aku. Suruyue yang sebenarnya penipu. Aku. Menyingkir kamu. Bagaimana bisa jadi begini? Kenapa? Xiaobao, aku benar-benar ibumu. Xiaobao ke sini. Maafkan aku. Lalu, Xiaobao, apa yang sedang kamu cari? rumah sakit. Xiaobao, apakah kamu merasa tidak enak badan? Biarkan Bao kedua membantumu memeriksanya. Aku tidak apa-apa. Mencari rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Aku sudah mendapatkan rambut Suruyue dan Su Qingwan.
Oh, ternyata alasan kamu begitu kooperatif dengan Mama hari ini adalah untuk mendapatkan rambutnya. Xiaobao, kamu masih belum menyerah juga? Ini namanya sains. Setelah tes selesai, kita akan tahu siapa di antara mereka yang merupakan Mama yang sebenarnya. Apakah orang-orangnya sudah siap? Tenang saja, semua orang sudah bersiap. Semuanya adalah saudara yang bisa dipercaya. Su Qingwan sudah tahu bahwa anak itu ada padaku. Hari ini aku beruntung bisa membohonginya, tapi cepat atau lambat mereka akan saling mengenali. Saat Shu Guofeng disembuhkan oleh Lin Erbao nanti, aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Nona kedua, lalu apa rencana Anda? Sekarang grup Su sudah berada dalam kendaliku, Shu Guofeng masih belum sadarkan diri. Selama aku bisa membereskan Shu Qingwan, keluarga Shu akan menjadi milikku. Aku akan mencari cara untuk memancing Shu Qingwan keluar. Sisanya kuserahkan padamu. Mengerti. Aku akan membuat Shu Qingwan menghilang tanpa jejak. Anakku. 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 Wanita jahat, jangan bergerak. Anak itu adalah anakku. Nona besar, ini rumah sakit. Jangan khawatir. Anak-anak sedang dikelabui oleh Shuru Yue. Mereka sama sekali tidak percaya, tidak ada gunanya Anda pergi ke sana. Lalu bagaimana? Nona besar, Anda terlalu khawatir sehingga sulit berpikir jernih. Masih banyak cara, misalnya menggunakan tes DNA, atau membawa catatan medis saat itu untuk membuktikannya. Anak-anak sangat pintar, mereka pasti akan segera menyadarinya. Benar, Nona besar. Anda istirahatlah dulu. Saya dan Paman Liu akan segera bersiap-siap sekarang. Dan kemudian, kita akan pergi bersama untuk menjemput anak Anda kembali. Xiao Yun, Paman Liu, saya titipkan masalah ini kepada kalian. Halo? Halo Su Qingwan, apakah kau menginginkan anakmu? Shuru Yue, apa yang kau inginkan? Sangat mudah, kau bawa dokumen pengalihan saham. Kita bertemu di luar kota 1 jam lagi. Ingat, kau harus datang sendirian. Jika tidak, jangan harap bisa melihat anakmu lagi selamanya. Jika berani menyentuh anakku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Halo. Paman Liu, Nona besar tidak ada di rumah sakit. Aku sudah ke kantor tapi juga tidak bisa menemukannya. Pelayan bilang Nona besar sempat pulang sebentar tadi, mencetak perjanjian saham sushi. Pasti Shuru Yue menggunakan anak itu untuk memaksa Nona besar mengalihkan sahamnya. Wanita itu benar-benar jahat. Aduh, aku sekarang sangat mengkhawatirkan keselamatan Nona besar. Setelah kepala keluarga terluka dan koma, dalang dibalik semua ini kemungkinan besar adalah Shuru Yue. Maaf, aku menyela sebentar. Apakah yang kalian bicarakan adalah Nona besar Shu Qingwan? Benar, kamu siapa? Jika Shu Qingwan dalam bahaya, aku rasa aku bisa membantu. Langit dan bumi tanpa batas, pelacakan 10.000 mil. Ketemu. Tunggu, sebenarnya kamu ini siapa? Lin Yichen, ada juga yang memanggilku Lin Jianke. Lin Jianke. Ini adalah surat perjanjian pengalihan saham. Di mana anakku? Anak apa? Shuru Yue bilang padaku untuk membawa perjanjian ini demi menukar anakku. Pantas saja Nona kedua bilang kamu mudah ditipu. Omong kosong seperti itu pun kamu percaya. Benar-benar sangat bodoh. Jika kalian mendekat lagi, aku akan merobek kontrak ini agar Shuru Yue tidak mendapatkan apa-apa. Asalkan kamu disingkirkan. Keluarga Su, cepat atau lambat akan menjadi milik Nona kedua. Habisi dia. Jangan takut, aku datang. Yichen, Selesaikan mereka dulu baru kita mengobrol santai. Kenapa ada orang bodoh lagi yang datang? Terlalu banyak baca novel. Berpakaian seperti ini. Memangnya kamu pikir kamu adalah ahli bela diri? Tebakanmu benar.
Ini benar-benar aneh. 3 bocah kecil yang waktu itu saja sudah cukup aneh. Tidak menyangka kali ini datang lagi yang lebih hebat. Kenapa kaki ditusuk lagi? Tunggu sebentar, Ichen. Anak-anak masih ada di tangan mereka. Maksudmu Dabao dan yang lainnya? Iya, benar sekali. Saya mohon jangan celakai saya. Saya bisa membantu kalian menemukan anak-anak itu. Qingwan, apa yang sebenarnya terjadi? Dabao dan yang lainnya tertipu oleh Suru Yue. Dan mengira dialah ibu mereka. Kita harus segera menemukan mereka, jika tidak, anak-anak akan berada dalam bahaya. Dasar bocah-bocah itu, Dabao, dan yang lainnya masih sangat kecil, jadi wajar jika mereka tertipu. Namun, untungnya mereka memiliki kemampuan yang hebat. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana cara melawan balik Suru Yue. Yichen, apakah kepulanganmu kali ini murni hanya demi anak-anak? Atau Hatiku sudah lama tertutup untuk cinta. Saya tidak lagi peduli dengan urusan duniawi. bukankah ini foto kita? Uhuk. Kamu salah lihat. Yichen masih sama seperti dulu, keras di mulut tapi lembut di hati. Baiklah. Karena kamu bilang tidak peduli lagi dengan urusan dunia. Lalu mengapa kamu masih mengambil 10 miliar rupiah milik ayahku? Siapa yang mengambil 10 miliar rupiah darimu? Bukankah waktu itu kamu yang meninggalkan aku dan anak kita untuk pergi ke luar negeri? Sekarang malah balik menyalahkanku. Tahukah kamu betapa sulitnya aku membesarkan anak ini dengan susah payah selama bertahun-tahun ini? Mereka juga setiap hari merengek kepadaku mencari ibunya. Kamu bahkan masih bisa tertawa. Yichen, waktu itu aku dibohongi oleh ayah. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat merindukanmu. Pendekar, kakiku sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Apakah kamu sudah memikirkan cara untuk membalasnya? Bukankah Shuru Yue suka menipu orang? Mari kita lawan dia dengan caranya sendiri. Lakukanlah sesukamu. Aku bisa menemukan anak itu kapan saja. Apakah semuanya sudah beres? Jangan khawatir, Nona kedua. Sudah diselesaikan. Tetapi aku baru saja mendapat kabar bahwa Su Guofeng menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Apa? Apa? Nona kedua, lalu sekarang, bagaimana? Biar aku sendiri yang menyelesaikannya. Ayah, grup Su sudah sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Su Qingwan juga sudah aku bereskan. Aku akan segera menjadi kepala keluarga Xu. Mengapa ayah harus bangun tepat di saat seperti ini? Pada akhirnya, ayah tetap meremehkanku sebagai anak haram ini. Tapi ayah juga tidak menyangka bahwa pemenang akhirnya adalah aku. Setelah ayah tiada hari ini, aku pasti akan memberimu pemakaman yang megah. Suru Yue, kamu salah. Ayah tidak pernah merendahkanmu karena statusmu. Yang meremehkan dirimu sebenarnya adalah dirimu sendiri. Bukankah ayah sedang koma? Bagaimana bisa? Penyakit ayah sudah sembuh? Shuru Yue, kamu sendiri yang mengantarkan diri ke dalam jebakan. Su Qingwan, kamu belum tiada? Kamu membohongi orang lain setiap hari? Tidak menyangka suatu hari kamu akan dibohongi orang lain. Suru Yue, menyerahlah. Tidak. Ini tidak mungkin. Anak-anak, kalian datang di saat yang tepat. Orang-orang jahat ini ingin mencelakai ibu. Cepat bantu ibu memberi mereka pelajaran. Wanita jahat, kau bukan. Ibu kami. Apa? Aduh, mengenal ayah kami saja tidak, tapi masih ingin membohongi kami. Aku sudah membawa rambut kalian ke rumah sakit untuk tes DNA. Su Qingwan barulah ibu kandungku. Kau hanyalah penyamar. Shuru Yue, jangan melawan lagi. Kau sudah kalah. Tidak. Aku tidak akan pernah kalah darimu.
Paman Liu, bawa dia ke kantor polisi. Baik. Dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Anak-anak, Ibu.